Maaf Arjuna, kepalaku tadi sakit sekali. Pasti itu adalah efek dari racun yang telah masuk ke dalam tubuh. Saat aku mengingat memori dulu, sakit. Otakku berpikir keras, namun tak mampu menahannya. Ternyata aku sampai tak sadarkan diri. Dan kata suster, kini aku ada di ruang ICU. Apa keadaanku separah itu? Ternyata memang kini aku sudah terbaring di ruang intensif. Tadi pun mulutku dipasangi sungkup oksigen, tapi sekarang aku merasa lebih baik. Hingga kini aku sudah bisa bernapas normal perlahan. Memang ini masih memakai selang, tapi tanpa sungkup. Suster masih ada di dekatku. Dia pasti sedang mencatat semua rekam medis mengenai kondisiku. Mulut ini perlahan kubuka untuk bicara. Suster, tolong panggilkan seseorang yang namanya Bu Sandra. Saya ingin bertemu dengannya. Apa dia masih ada di luar? Saat suster masih fokus periksa semuanya, aku memintanya untuk memanggilkan Tante Sandra. Itu pun kalau dia masih ada di luar. Saat ini aku masih tak ingin berjumpa dengan siapapun, kecuali Tante Sandra. Banyak sekali hal yang aku ingin tanyakan. Baik mas, sebentar ya. Aku mengangguk perlahan. Apa mas masih merasakan sakit di bagian kepala? Tanyanya sambil memegangi sebuah kertas beralaskan papan khusus. Enggak, sudah lumayan. Berapa lama tadi saya pingsan, sus? Tadi sakit sekali. Suster tersenyum. Hampir 1 jam, mas. 1 jam? Alisku saling bertaut. Suster manggut-manggut. Perlahan pandangan ini kulekatkan ke langit-langit ruang ICU. Ada apa dengan kondisi tubuhku? Racun apa yang dimasukkan ke tubuh ini? Ini sangat menyiksa. Suster telah keluar. Dia ku minta untuk panggil Tante Sandra. Apa dia masih ada di luar atau sudah pulang? Dulu aku pernah temukan diari papa. Ada 2, tapi aku hanya ambil dan baca salah satunya. Itu pun tak semua. Dan itu berisi tentang kasih sayangnya terhadap kami sebagai anaknya. Dan apa benar kalau Ferry bukanlah anak hasil di luar nikah? Apa mamaku sebaik itu membiarkan papa menikah lagi? Apa Tante Sandra juga tak jahat? Kalau dia jahat, mana mungkin dia memuji mama tadi? Arjuna. Tatapan fokus ke langit-langit ini pun terbuyarkan oleh sapaan seorang wanita yang telah memakai pakaian khusus berwarna hijau untuk masuk ke ruang ini. Aku menoleh, dan ternyata dia adalah Tante Sandra. Jadi dia belum pulang. Senyum sejuk terpancar di wajahnya. Juna, kondisi kamu sudah baik, ucapnya pelan, sambil mendekat. Netranya seperti merah bekas mengucurkan buliran air mata. Apa dia menangis tadi? Dia makin mendekat, perlahan meraih kursi dan duduk di sampingku. Tatapanku kini fokus ke ujung kaki yang tertutup selimut. Belum melihat wajah Tante Sandra secara lekat. Tante minta maaf, kondisi kamu menjadi buruk karena Tante. Tante minta maaf sekali. Nada suara Tante Sandra sangat lemah. Ia memang seperti habis menangis. Hening. Mendengar nada suara Tante Sandra membuat tenggorokan ini tercekak. Entah mengapa hati ini seakan tersentuh. Sejak dulu aku membencinya. Sejak dulu aku menjudge kalau dia adalah seorang pelakor. Jadi mana yang benar? Mama tak pernah ceritakan apapun. Mama tak pernah memuji Tante Sandra. Tapi Mama juga tak pernah menjelekannya. Tante, ucapku. Aku perlahan menolehnya. Tante Sandra menundukkan kepala sejak terakhir kalimat yang ia ucapkan. Namun kini ia menolehku perlahan. Netranya mengharapkan sesuatu dariku. Kami saling bertaut pandang. Iya, Juna, jawabnya pelan. Apa Mama yang merebut papa dari Tante? Apa dia datang sebagai orang ketiga? Tanyaku dengan pelan. Apalagi suaraku belum bisa pulih seperti awal. Tante Sandra menggeleng-gelengkan kepalanya. Wajahnya sendu. Tak ada raut kebencian atau raut kemurkaan. Padahal aku adalah orang yang telah membuat jantungnya dipasangi stent. Aku tak merasa bersalah. Tapi sekarang, kenapa itu malah teringat?
Tadi puncaknya, sampai aku kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Enggak, Mbak Hana tidak datang sebagai orang ketiga. Mereka sama-sama dijodohkan. Tapi dia wanita yang baik. Dia bisa mencintai orang asing. Tapi Tante gak tahu awalnya kenapa mama kamu bisa mencintai suaminya dengan ikhlas. Apalagi membiarkan suaminya memadu. Tante gak tahu kenapa. Intinya mama kamu bukanlah orang ketiga. Sama sekali Tante tak bisa bilang seperti itu. Walaupun memang mama kamu datang di antara Tante dan papa kamu. Tante Sandra menjelaskan dengan sangat yakin. Tante membenci mamaku? Tanyaku lagi. Setahu Tante, mama kamu tak pernah memperlihatkan kalau dia membenci Tante. Jadi, mana mungkin Tante bisa membencinya? Hubungan kami baik, Juna. Kami tak pernah saling cekcok. Entah kenapa bisa kami akur. Kami seperti saudara yang hanya bisa bertemu setahun sekali. Ibaratnya begitu. Tante Sandra terkekeh, tapi netranya membendungkan air mata. Entah mengapa, jiwa keras kepalaku ini malah ibah. Aku seakan tak ingin melihatnya menangis. Dia seperti mama yang bicara dengan lembut. Lalu, apa alasan Tante tak marah saat menjadi seorang madu? Kenapa Tante tak marah dan tak merasa dikhianati? Aku masih ingin bertanya. Apa yang jadi pertanyaanku harus segera terjawab. Terdiam. Kini Tante Sandra tersenyum. Tante ini hanya orang biasa. Mana mungkin Tante tak punya amarah, Jun. Tapi, apa kalau kamu berantem akan menyerang orang yang hanya diam? Apa kamu akan pukul dia yang hanya melihat dan diam saja? Aku mengerutkan dahi. Apa maksud Tante? Tanyaku perlahan. Tante itu bisa saja marah, tapi posisi Tante lah yang orang ketiga. Yang ikatan itu bukanlah pacaran, tapi pernikahan. Mbak Hana, mama kamu tak pernah menampakkan amarah sama Tante. Jadi bagaimana bisa Tante yang balik marah? Dialah yang malah datang untuk ucapkan selamat. Dia juga yang minta, jangan pernah buat papa kamu ceraikan dia. Tak ada nada keras ataupun tinggi. Dia bicara dengan santun dan sopan. Malah Tante yang malu, Juna. Tapi, apa daya, ini semua sudah takdir. Mungkin itu yang membuat papa kamu bisa dengan cepat menumbuhkan cintanya sama mama kamu. Cerita mama dan Tante Sandra agak mirip-mirip. Tapi aku tak percayai mama. Kupikir mama hanya tak mau papa marah karena dia menjelekkan istri keduanya. Tapi Tante Sandra juga sama. Dia hanya memuji mama tanpa menjelekkan mama. Jadi ceritanya benar. Tante Sandra adalah wanita yang papa cintai. Dan mama, dia hanya wanita yang dijodohkan pada papa oleh opa dan oma dulu. Tante juga tak menyangka kalau mama kamu akan pergi secepat itu. Padahal sakit kanker yang ia derita sudah dinyatakan sembuh. Itu sebuah keajaiban. Tapi Tante malah baru tahu kalau jantung mama kamu juga bermasalah. Dengan raut mengibah Tante Sandra bicara. Aku pikir mama kena serangan jantung karena Tante dan almarhum papa. Aku berkomentar. Entahlah, kalaupun itu memang gara-gara mama kamu sakit karena memikirkan rumah tangga, Tante mohon maaf. Semuanya memang salah kami, Juna. Tante juga egois dengan masih tetap menjadi istri almarhum papa kamu. Jadi kalau kamu membenci Tante, itu sama sekali tidak akan buat Tante marah. Tante sadar diri. Kembali Tante Sandra bicara dengan nada pelan. Hanya karena pesan dari almarhumah mamakah Tante baik padaku juga pada Tania? Tante ingin menjagaku. Apa karena sebuah amanah? Tante Sandra terdiam. Almarhumah orang baik. Kalau Tante ingin menjaga kalian, itu karena ketulusan hati Tante, bukan karena amanat almarhumah mama kamu. Kenapa almarhumah bisa ikhlas menjadikan Tante sebagai madunya? Lalu, apa alasan Tante untuk tidak menyayangi kalian berdua? Mama kamu menyayangi Ferry. Kenapa Tante punya alasan untuk tidak menyayangi kalian? Tanpa amanat pun, Tante sudah menyayangi kalian. Walaupun Tante bolak-balik ke luar negeri, setidaknya Tante sering dapat kabar kamu dari Bibi dan dari Tania.
Netra Tante Sandra masih berkaca-kaca. Ia seperti menahan supaya air matanya tak jatuh. Dari netranya pula aku melihat ada ketulusan saat ia bicara. Benarkah ini semua? Apa aku masih harus tetap membencinya? Hening. Apa Tante benar-benar menyayangiku? Tanyaku di sela-sela keheningan. Ia menoleh pelan kedua bola mataku. Lalu Tante Sandra menganggukkan kepalanya pelan-pelan. Kalau gitu, Tante pergi ya. Tolong jangan lagi temui aku di sini. Saat aku berkata demikian, nampak Tante Sandra sangat syok. Ia seperti menelan saliva dengan kuat. Tapi ia tak berkata apapun lagi. Aku yang sedari tadi menatapnya, kini mengalihkan pandangan ini kembali ke langit-langit kamar. Tante Sandra masih diam seperti kaget. Tapi perlahan dia bangkit dari kursi. Tangannya pun perlahan seperti ingin merayap. Sudut mataku melihatnya. Tangannya kembali ia tarik. Apa ia ingin mengelus kepalaku? Hembusan nafas Tante Sandra yang bergetar terasa olehku. Kak, kalau gitu Tante keluar dulu. Tetap semangat demi kesembuhan kamu. Itu kata-kata yang ia ucapkan. Kini badannya berbalik, lalu pelan-pelan melangkahkan kaki untuk pergi. Nada suaranya seperti menahan kesakitan. Aku biarkan dia. Setelah langkahnya dekat ke pintu. Tante, aku memanggilnya. Langkahnya terhenti. Aku minta maaf. Tante Sandra seperti kaget. Perlahan Tante Sandra membalikkan tubuhnya. Tiba-tiba aku lihat air matanya menetes pula. Dia masih di dekat pintu. Dan aku tersenyum padanya. Bersambung.